Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video terakhir, yaitu video kelanjutan dari video 1 dan kedua ya, yang hari ini akan saya coba mendemokan implementasi dari web service yang sudah kita buat kemarin dalam hal implementasi payment gateway ya. Sedikit kita review dulu. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah web service menggunakan Node.js di mana bisa berkomunikasi dengan Mitrend. Nah, di sini saya review dulu cara kerja dari web service yang sudah kita buat sebelumnya. Ini saya buka dulu untuk aplikasi Postman-nya. Nanti bagi yang kemarin sudah selesai untuk web service-nya, nanti ini bisa dicoba. Nanti source code full-nya saya kirimkan atau saya share di deskripsi ya. Oke, di layar sudah terlihat di situ ini history yang kemarin ya. Jadi nanti alurnya kita lakukan semacam order dulu, nanti menggunakan URL yang kemarin kita coba. Ini yang online ya, ini yang offline masih offline tapi bisa dipakai. Jadi ini di localhost 3000. Kemarin saya demokan bahwa kita bisa mengirim payment tipenya bank transfer, banknya Permata, nanti ini bisa diganti BCA, BNI atau BRI. Kemudian ada transaksi detail, nanti ada order ID di sini, terus ada jumlahnya berapa, kemudian tiket ID-nya dan namanya. Ini sebagai contoh aja, karena nanti implementasi di lapangan atau di kasus-kasus yang lain mungkin ini bisa berubah. Nah, ketika ini sudah, misalkan ini saya ganti dulu order ID-nya biar nggak tabrakan. Nah, kemarin kita juga melakukan proses order ini ya, kita send, ini nanti akan request ke Mitrend. Nah, ini sudah dapat balasan bahwa berhasil order ya, seperti ini. Nah, nanti juga kita lakukan bahwa di aplikasi yang akan kita lakukan nanti juga caranya kita pilih dulu tiketnya. Jadi tiket mana yang akan kita order, kemudian kita isi namanya, nama kita, terus kita lakukan klik tombol ordernya. Nah, ketika klik tombol order, otomatis nanti akan mengirim ke web service kita dulu, terus diteruskan ke Mitrend, baru mendapat respon seperti ini. Itu review awal biar teman-teman tahu alurnya sebelumnya seperti apa. Nah, hari ini mungkin implementasi programnya sampai situ dulu biar nanti tidak terlalu banyak ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mengembangkan lagi bagaimana menampilkan data list ordernya ya. Jadi order yang sudah masuk itu apa saja ya, nanti bisa dikembangkan kembali. Karena di kasus saya ini saya belum bermain by user ya, jadi nanti aplikasinya ya bisa order terus gitu ya, selama order ID-nya berubah-ubah. Oke, untuk gambarannya nanti aplikasi yang akan saya buat, saya demokan ya, nanti scriptnya silahkan di copy aja, tapi nanti saya kasih keterangan dulu. Nah, saya fokus di menu tiket ya, di aplikasi Android-nya. Di situ ketika klik tiket maka akan menampilkan list tiketnya. Nah, list tiketnya itu caranya seperti apa nanti bisa dilihat di materi-materi sebelumnya ya, sudah tidak saya bahas lagi. Kemudian cuma sedikit berubah, kalau yang berita itu tampilannya masih kosong ya beritanya ya, video kan masih kosong semua datanya. Bentuknya kan cut ya, ada gambar, ada judul. Tapi kalau di tiket ini sedikit saya modifikasi. Kalau sebelumnya menggunakan kolom, ini menggunakan row ya. Jadi yang kiri itu kita gunakan icon gambar tiket, tengahnya kita munculkan tulisan sama harganya. Kemudian yang kanan kita kasih icon semacam icon keranjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat scriptnya ini seperti apa, saya buka di menu tiket. Nah, ini bisa dilihat di situ. Kalau sebelumnya kan misalkan saya buka yang berita ya,
Yang berita mungkin agak panjang. Nah ini kemarin kan beritanya ini ya, pakai kolom, ada gambar, ada judul. Tapi kalau di tiket kita cukup menggunakan ini aja, menggunakan list style ya. Ada leading itu yang paling kiri, kita kasih gambar. Saya masukkan gambar tiket yang ada di folder aset. Nanti teman-teman saya share juga gambarnya atau nyari gambar sendiri. Di sini ada gambar tiket ya, gambar tiket yang bentuknya PNG transparan. Kita panggil di sini, kemudian titelnya kasih nama paketnya, kemudian subtitlenya kita munculkan harga. Nah karena harga itu integer, kita convert menjadi string biar bisa muncul di halaman ya. Kemudian trailing itu yang kanan itu kita gunakan icons. Ini sudah bawaan dari Flutter material ya, ada icon shopping chart ya. Sehingga tampilan ini kalau kita lihat di aplikasi sudah menunjukkan seperti ini. Nah berikutnya kalau kita klik detail atau kita klik tiketnya, nanti akan lari di halaman atau screen tiket detail. Ini sama persis dengan yang materi-materi sebelumnya. Cuma di tiket detail kita akan ubah bentuknya. Kalau sebelumnya kan bentuknya hanya tulisan dan detail konten ya. Nah nanti di tiket detail ini kalau kita klik itu akan memunculkan form ya. Dimana form itu yang pertama kita munculkan ID-nya. Ini kita read only, nggak bisa diedit. Kemudian ada nama market juga kita read only biar tidak bisa diedit. Harga paket juga sama, tidak kita edit. Nah yang kita isi nanti adalah namanya ya. Ini masih ada sedikit bug tapi saya lewati dulu, nanti bisa diotak-atik lagi karena ini formnya terlalu panjang terus tabrakan dengan keyboardnya. Tapi itu sebenarnya bisa diakali, nanti ada solusinya tapi belum saya rubah. Nah nanti ketika sudah diisi seperti ini kan sudah muncul di halaman detail ya. Nah form ini buatnya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Sedikit saya terangkan, nanti teman-teman tinggal ngikutin ya. Yang mungkin yang konstruktornya mungkin sama, tidak perlu saya terangkan. Ini menyesuaikan dengan model dari tiketnya. Nah ini yang perlu saya terangkan, di sini ada dua baris baru. Ada API ini kita panggil dari API base helper. Nah ini yang sudah kita gunakan selama ini ya, kita impor dulu di sini. Kalau belum diimpor nanti silahkan diimpor dulu. Ini kemarin kita pakai untuk get data. Nah hari ini kita coba kita ambil untuk post data ya. Oke kita lanjut detailnya tadi. Terus berikutnya yang baris 112 ini kita buat semacam variabel, di mana variabel ini kita ambil dari form state ya. Kita kasih nama underscore form key. Kemudian kita buat variabel lah yang 1, 2, 3 ini mengikuti value dari metode konstruktornya nanti. Jadi mendapat value dari listnya tadi. Kalau listnya diklik ya ID paket harga itu dapat nilainya dari situ. Kemudian sedangkan nama itu nanti kita ambil dari formnya. Oke, kemudian kita buat form. Nah ini form deklarasinya seperti ini, menggunakan form, kemudian key-nya kita ambil menggunakan form key yang di atas tadi. Baru kita buat semacam kolom ya, kolom ke bawah ya. Nah ini nanti tambahkan komponen seperti input di sini. Nah, ini saya ganti tambahkan komponen form ya. Nanti silahkan dibuka dokumentasinya Flutter ya, komponen-komponen form itu apa saja. Ini yang kita pakai sementara adalah text form field semua. Nanti mungkin ada combo, ada select, ada switch, nanti bisa dicoba. Nah yang pertama text form field ini kita gunakan untuk menampilkan ID. Kita gunakan initial value ya, kita ambil dari ID karena ID itu integer, kita convert menjadi string to string. Read only true berarti tidak boleh diedit. Terus dekorasi itu memunculkan ini labelnya ID paket, kemudian ikonnya yang muncul di kiri kita kasih hashtag ya atau tanda pagar. Validator, jadi kalau ini kosong itu nanti ada pesan ID paket tidak boleh kosong.
Cuma ini insya Allah nanti langsung terisi ya. Cuma ini jagani aja, siapa tahu ID-nya nggak dapat gitu ya. Untuk yang paket, berarti nama paket sama caranya, tinggal copy paste dari atas. Cuma karena di sini sudah string, tidak perlu dikonvert menjadi string. Terus harga sama, cuma di sini dikonvert menjadi string. Yang berbeda hanya ini dekorasinya, labelnya sama ikonnya, sehingga nanti muncul seperti ini. Kemudian yang terakhir sama sih, cuma di sini kita kasih on save. Artinya on save itu ketika nanti tombol save-nya kita klik, kita jalankan proses save, maka variabel nama, ya, nama itu yang di atasnya tadi, ini, kan ini awalnya kosong ya, itu kita isi dengan value mana tadi, ya, dengan value yang ada di text formnya itu, dan seterusnya sama. Yang beda nanti di sini. Nah, contoh ini saya kasih kosong ya, misalkan namanya kosong, belum diisi, kemudian saya klik order gitu ya, maka di situ akan ada pesan nama tidak boleh kosong karena isinya belum ada, ini harus diisi seperti itu. Oke, terus itu kemudian tombol, ini tombolnya sebenarnya sudah di deprecated ya, tapi masih bisa kita pakai, nanti boleh diganti yang lain ya. Ini model lama ya, tapi masih bisa dipakai. Ini ada tulisannya. Nah, yang kita fokuskan nanti adalah di on press-nya, atau ketika diklik tombolnya atau ditekan tombolnya. Nah, di sini kita pakai if dulu ya. Jika form current state validate, artinya kalau formnya tidak ada masalah, artinya semua terisi seperti yang kita deklarasikan di atas ini, bahwa validatornya harus terisi, nggak boleh kosong. Maka di sini harus true dulu. Kalau belum true, maka tidak akan dijalankan proses penyimpanan, proses ordernya. Terus langkah berikutnya adalah save. Nah, save ini untuk memicu bahwa namanya itu akan disimpan di variabel nama. Jadi value dari text form nama itu akan disimpan ke variabel nama. Sehingga ini perlu kita panggil metode save-nya. Terus berikutnya, nah ini sebenarnya akal-akalan saya aja. Order ID saya akan mengambil dari tanggal, tapi saya convert menjadi millisecond. Nanti jadinya seperti yang di ini sudah ada nih. Nah, ini millisecond. Jadi arti dia akan meskipun berbeda 1 detik pun nanti ID-nya akan berbeda. Ini saya daripada saya pusing membuat order ID-nya strukturnya kayak apa, saya pakai tanggal aja tapi kita ambil millisecond-nya. Meskipun ini sebenarnya agak riskan juga, cuma saya ambil positifnya aja, mudah-mudahan nggak tabrak. Karena kalau 1 detik itu kan ada 1000 mili ya. Padahal kan orang nekan order ya, mudah-mudahan nggak bareng. Ya, meskipun bareng mungkin ada selisih setengah detik atau 1/4 detik gitu ya. Mudah-mudahan nggak sama. Oke, itu variabel order ID. Kemudian saya membuat deklarasi objek ya. Saya gunakan map di sini. Nah, sebenarnya pakai var juga boleh sih. Tapi saya menggunakan map ya. Oke, di sini sama seperti yang saya demokan di Postman ya. Di sini ini sebenarnya tadi saya copy, saya paste di sini. Jadi bank transfer, banknya Bank Permata. Nah, ini kalau teman-teman nanti bisa mengembangkan kan banknya bisa dipilih. Silahkan pilih tujuan banknya. Jadi di aplikasinya di sini kita kasih pilihan banknya boleh. Cuma ini saya mainnya seperti ini dulu biar teman-teman juga nggak terlalu banyak script. Ini aja udah banyak ya. Terus ini order ID kita ambil dari order ID yang kita generate tadi. Karena ini satuannya integer, kita convert menjadi string. Terus gross amount, ini harga sesuai yang di variabel atas tadi. Ticket ID juga ID sesuai yang variabel di atas, nama sesuai yang variabel yang di atas. Kemudian data tersebut kita convert menjadi JSON. Jadi ini kan masih objek ya, objek. Kemudian kita convert menjadi JSON.encoded dalam kurung data. Nah,
JSON itu kalau teman-teman nanti ngetik di situ mungkin ada tanda pentung ya, atau peringatan ya. JSON itu diambil dari ini import.convert. Nah, kalau nanti misalkan ini belum muncul, nanti biasanya ada peringatan quick ya, quick apa namanya, diarahkan tuh ada nanti quick resolve gitu ya, diperbaiki langsung diimport. Tapi daripada nanti muncul error bingung, nanti arahkan aja ke sini, nanti biasanya di bawah ada petunjuk suruh ngimpor yang .convert-nya tadi. Oke, terus kemudian kita panggil metode post. Nah, ini metode post, API post. Ini saya menggunakan IP lokal karena saya menggunakan emulator, maka localhost saya panggil menggunakan 10.0.22. Nanti kalau sudah online ini bisa diganti yang lain ya. Tapi kalau dijalankan tidak lewat emulator, misalkan sudah pakai HP, nanti ini tinggal diganti IP-nya laptop ya. Ini diganti IP-nya laptop. Kalau dari emulator pakai ini. Itu jangan lupa nanti. Tapi kalau sudah di-online-kan ya nanti tinggal diganti IP online-nya atau domain. Oke, ini body. Nah, ini nanti mungkin error ya. Karena di API base header-nya kemarin yang saya share itu belum ada header-nya. Oke, nanti silahkan ini penting dibuka. Kenapa error? Karena ini kan harus ngirim JSON ya. Maka di folder lib API, kemudian API base header dibuka. Selama ini kan kita menggunakan get terus ya. Nah, nanti kita gunakan post. Nah, di situ teman-teman silahkan nanti dibuka. Awalnya belum ada headernya, yang di script sebelumnya kan masih seperti ini ya. Nanti silahkan ditambahkan header. Jadi ini header ini menyampaikan kepada server bahwa yang kita kirim itu formatnya adalah application _JSON. Oke, itu ya, kalau itu nggak di update nanti error terus. Oke, kemudian respon ini akan sama dengan yang di Postman. Jadi nanti respon itu akan mendapat nilai yang sama seperti yang di Postman ini. Ya. Kemudian, nah ini kalau kita dapat respon, nanti munculnya apa? Ini kan harusnya muncul semacam tampilan invoice ya. Cuma hari ini saya belum sempat sampai ke situ. Nanti teman-teman silahkan bisa dikembangkan lagi. Tapi ini sudah saya kasih gambaran. Untuk menampilkan detail invoice atau detail tagihan, saya membuat kelas satu lagi, namanya kelas order detail. Ini persis seperti tiket detail, cuma isinya hanya ini tok. Jadi isinya hanya menampilkan responnya. Jadi isinya hanya sederhana. Jadi kalau nanti tombol order diklik akan menampilkan jendela baru atau halaman baru, kemudian menampilkan hasil dari responnya. Jadi saya simpelkan gini aja. Nah, seperti ini nanti ketika kita klik maka navigasinya akan mengarah ke order data. Kita coba ya, kita isi dulu, misalkan kita kasih nama ini nanti diabaikan dulu ya. Sambil kita lihat di konsol ini, saya clear dulu biar bersih. Kita klik order, ini sudah ada proses mengirim. Nah, ini langsung menampilkan detail ordernya. Nah, ini sudah post ke 10.022.3000 order check. Ini sudah dapat pesanan dari dapat pesan dari mitranya, statusnya itu. Nah, ini detail yang saya sampaikan tadi. Di sini baru menampilkan hasil responnya. Nah, nanti teman-teman silakan di sini bisa didesain itu. Terima kasih sudah melakukan order ke Permata ya, Bank Permata. Kemudian di situ ada nomor virtual account-nya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya demokan. Nanti scriptnya saya share semuanya, saya zip, termasuk web service-nya juga saya share. Oke, demikian demonstrasi dari saya dari implementasi bagaimana melakukan pembayaran online. Kemudian ini ada yang tanya kemarin, Pak, mungkin bisa ditunjukkan, penasaran kira-kira nanti tampilannya di
ATM atau di M-Banking seperti apa. Oke. Tapi ini saya modifikasi dulu. Saya akan login ke Mitrend. Jadi saya harus ke production ya. Karena kemarin yang kita lakukan itu kan sandbox ya. Jadi virtual account-nya nggak mungkin detect ke bank. Kita akan coba nanti mungkin simulasinya kita ubah 10.000 aja ya, biar transfernya juga nggak banyak-banyak. Oke, saya login dulu. Nah, ini sudah production. Kemarin kan kita menggunakan sandbox. Nah, sama seperti sandbox, kita akan ambil di access key-nya. Oke, ini saya blur ya. Nanti misalkan teman-teman pakai ya nggak apa-apa, ditransferi gitu. Tapi nanti kita blur aja sih. Oke, kita copy dulu. Saya akan merubah script yang ada di website bisnis. Buka dulu website bisnis. Paste. Server key juga kita copy, kita masukkan ke yang order.js. Jangan kebalik antara server key sama client key. Oke, kita save. Sudah saya ganti, berarti is production kita ganti true. Nah, kita ganti true, berarti ini sudah production. Kita restart dulu aplikasi website bisnisnya, npm start. Oke, saya rubah dulu ya tiketnya, saya rubah 10.000 aja ya, 10.000. Nanti akan saya coba transfer dari mobile banking, kira-kira masuk atau enggak. Oke, saya buka lagi programnya di sini, saya kembali dulu. Sini dulu ya, kita klik. Nah, ini 10.000. Saya akan coba menampilkan virtual account versi production ya, kita klik, kita coba shopping, kita order. Waduh, error. Oh, payment channel belum diaktifkan, ini ada pesan. Oke, oke, kita ke coba konfigurasi. Oh, bukan ini belum saya setting ya, lupa saya. Nggak apa-apa, saya senap. Bentar, channelnya itu apa? Oh, ini bagus. Oh ya, karena saya belum verifikasi ini berarti. Ya, belum verifikasi jadi nggak boleh. Kemungkinan itu permasalahannya karena belum verifikasi, jadi channelnya belum dimunculkan. Sebentar, saya cek kembali ya. Oke. Saya kira juga itu. Ini kemarin yang di sandbox sudah kita setting ya. Ini kita lewati aja dulu. Ya, belum ada yang tersedia. Kita coba. Oh, ini kita lengkapi dulu registrasinya ya. Kita lengkapi dulu. Ini saya daftar sebagai individual aja, karena nanti kalau sebagai korporat repot, ini harus menyiapkan dokumen-dokumen ini. Oke, saya daftarkan. Ini kita start paymentnya nggak usah, kita pakai yang starter pack aja. Continue. Foto scan KTP. Oke. Kode pos. Oke, ini
Songo nggak ada. Berarti Surakarta, Solo. Oh, Solo. Ntar kode pos saya lupa. Kode pos. Oke, kode posnya ini harus betul ya, nanti kalau misalkan salah misinya juga tidak bisa. Oke, alamat. Ini harus sama persis dengan yang di KTP, harus nyontek juga ya. Jadi yang punya usaha-usaha nanti bisa pakai ini ya, jadi nggak harus pakai NPWP kok, ini cukup KTP. D2 RD2. Oke, kemudian KTP. Jadi teman-teman harus menyiapkan KTP juga ya. KTP saya itu ada gelarnya, kita tulis saja. Kita isi KTP-nya. Oke. Oke, sudah, kita lanjut. Jenis kategori. Oke, ini kita isi sembarang dulu ya. Kita akan software, ada nggak software? Oke, software. Emailnya apakah memiliki sebuah website? Misalkan kita isi 0 dulu ya, meskipun ada sebenarnya. Apakah memiliki media sosial? Bentar, misalkan yes, masih hidup. Apa ini? Oh, harus lengkap seperti ini ya. Harus punya itu alamat webnya ya. Misalkan tidak ada. Ceritakan tentang ibunya. Software gitu aja ya, jasa software. Oh, harus ada yang diisi ya. Coba saya tulis saja. Software analisis desain dan konsultasi. Oh, ini centangan. Oh, bukan. Saya juga baru pertama kali ngisi ini. Social marketplace. Cek. Coba kita isi dulu. Oke, ini coba aja ya, mudah-mudahan diterima. Lanjut. Oke, kemudian banknya, nah ini harus kita isi juga. Oke. Nah ini BTN Syariah nggak ada ya. BTN Syariah.
tapi sebelumnya ada sih sebenarnya bank tabungan negara. Oh ini ada, sorry, Bank Syariah. Kemarin yang BTN Syariah ada, cuman namanya apa? Jadi nanti banknya ini digunakan untuk transfer ya, transfer ke apa namanya, ke bank kita kalau kita ingin mencairkan. Ini menjawab juga pertanyaan kemarin yang susah untuk pencairannya. Kita coba aja nanti. Ini saya cari kok nggak ketemu ya. Kita gunakan bank BNI aja. Tapi sebenarnya kemarin apa namanya, BTN terdaftar sih, cuma kita nggak tahu kok nggak muncul, karena kemarin pernah saya mendaftarkan menggunakan bank BTN juga, yang BTN Syariah. Oke, sebentar. Sorry. Oke, tadi sih. Coba tak back dulu ya. Tadi mungkin nggak usah pakai gelar aja ya. KTP ada gelarnya bikin repot. Udah kita. Sorry. Nah ini memang harus divalidasi. Nah ini kan kedetek ya. Jadi apa namanya, ketika bank kita salah input pun dia akan nggak detect dengan bank kita. Oke, 7 submit. Nah ini sudah bisa, GoPay, Heris dan bank transfer sudah aktif. Kita kembali ke dashboard ya, kita cek paymentnya sudah muncul atau belum. Oke, ini ada peringatan apa ya? Saya refresh dulu. Oke, oh ya, kita next aja lah. Oke. Setting kita cek di konfigurasi, tadi di snap reference ya. Nah ini sudah muncul semua, BNI, Permata dan seterusnya. Oke, kalau tadi karena belum kita verifikasi ini belum muncul. Oke, kita kembali ke awal tadi. Oke, kita coba order ulang ya. Oke, 10.000 order. Masih gagal. Payment channel is not active. Padahal sudah aktif. Ini inaktif. Kita mungkin juga butuh beberapa waktu ya. Ini sudah muncul, ini juga sudah ada. Oh, harus diaktifkan ya. Oh, sorry. Sudah aktif sama Permata BNI. Coba ini saya coba buat payment link, kira-kira jalan atau enggak. Oke, lambat juga. Terima kasih.
with single payment. Di sini nanti pilih metodenya. Oh, ini sebenarnya udah aktif ya sebenarnya ya. Kita bisa mengakses sebenarnya. Ini aktif, tidak aktif. Saya kira udah aktif semua. Tapi belum bisa itu. Coba kalau pakai Postman bisa nggak? Pakai Postman. Saya kasih dulu. Oke, nanti saya cek dulu ya, mungkin karena baru verifikasi belum aktif juga, jadi memang kalau sudah production itu kadang beberapa perlu dicek kembali ya. Di sini ada payment channel is not active ternyata. Oke, nanti apakah yang bermasalah ini ya? Karena di sini sebenarnya sudah aktif ya transfer. Kalau mungkin diganti yang lain, BNI gitu bisa ya. Sama ya, payment channel is not active. Oke, nanti kita cek aja kalau ada kesalahannya di mana. Oke, itu mungkin untuk hari ini. Silahkan nanti yang mungkin perlu diverifikasi silahkan diverifikasi kalau pengen implementasi dari pembayaran. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.